Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Hari ini kita akan membahas materi mengenai jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat pada muatan pelajaran IPS tema 2 subtema 1. Kondisi geografis Indonesia sangat beragam. Ada wilayah daratan dan ada pula wilayah pertanian. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakatnya. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut ini adalah jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat berdasarkan bidangnya. Ada 8 jenis usaha ekonomi masyarakat. Yang pertama, agraris. Yang kedua, peternakan. Ketiga, perikanan. Keempat, pertambangan. Kelima, kehutanan. Keenam, perdagangan. Ketujuh, perindustrian. Dan yang kedelapan, di bidang jasa. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Pertanian adalah mengelola suatu lahan atau tanah dengan bercocok tanam. Hasil pertanian berupa padi, jagung, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Sedangkan perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Tanaman perkebunan mencakup tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman berumur pendek, misalnya tebu, tembakau, dan rosella. Tanaman tahunan berumur panjang, misalnya tanaman kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh, karet, cendana, lada, dan kayu putih. Berikut ini cara-cara meningkatkan hasil produksi sektor agraris. Yang pertama adalah intensifikasi, yaitu pengolahan lahan pertanian dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan beberapa macam sarana. Yang kedua yaitu ekstensifikasi, adalah usaha memperluas lahan pertanian dengan cara membuka lahan pertanian baru. Yang ketiga, diversifikasi, adalah usaha memperbanyak kegiatan pertanian dan jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Yang keempat adalah rehabilitasi, yaitu usaha menyuburkan kembali tanah dan memperbarui cara-cara bertani, serta mengganti tanaman tua dengan tanaman baru. Dan yang terakhir adalah mekanisasi. Mekanisasi pertanian adalah pengolahan tanah dengan menggunakan mesin-mesin. Jenis usaha yang kedua adalah peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya berupa daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dibagi menjadi 3, yaitu ada peternakan hewan kecil yang digunakan untuk membudidayakan hewan bertubuh kecil seperti kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Peternakan hewan besar yaitu peternakan untuk hewan bertubuh besar seperti sapi, kuda, dan kerbau. Kemudian yang ketiga yaitu peternakan unggas, digunakan untuk membudidayakan semua jenis unggas seperti ayam, puyuh, dan itik. Jenis usaha yang ketiga yaitu perikanan. Perikanan adalah pembudidayaan hewan perairan. Usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat adalah usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Untuk perikanan darat dibagi menjadi 2, yaitu perikanan air tawar untuk hewan-hewan yang dibudidayakan oleh air tawar, seperti terdapat di sungai, danau, dan rawa. Ikan yang dihasilkan berupa lele, nila, mujair, gurame, dan ikan mas. Dan yang kedua yaitu perikanan air payau dengan media tambak dan pinggir pantai. Ikan yang dihasilkan contohnya adalah bandeng. Perikanan laut adalah usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Laut menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam.
Jenis usaha yang keempat yaitu pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu barang tambang mineral logam. Contohnya emas, perak, dan nikel. Yang kedua, barang tambang mineral non-logam. Misalnya belerang dan marmer. Yang ketiga, barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi dan gas alam. Jenis usaha yang kelima yaitu kehutanan. Kehutanan yaitu mengelola hutan untuk kepentingan manusia. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin damar, dan rotan. Jenis usaha yang keenam yaitu perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup suatu daerah atau suatu negara, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor-impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Jenis usaha yang ketujuh yaitu perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan menjadi industri rumah tangga, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, industri kosmetik, obat-obatan, garmen, dan industri elektronik. Dan yang terakhir adalah jenis usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, dan pegunungan. Sedangkan contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain yaitu pengelola jasa penginapan, usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir, penyedia jasa pemandu wisata, penyedia jasa pariwisata, dan transportasi. Sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini dengan sangat baik. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum.